Pertanyaan, kenapa startup bisa bakar uang terus-terusan? Untuk promo, marketing, iklan, bahkan untuk hiring terkadang. Nama saya Dipo, ex-financial advisor dan aktif di startup. Setiap minggu saya akan posting satu video seputar fundraising dan keuangan startup. Untuk request topik langsung aja komen di bawah. Jadi untuk jawab pertanyaan ini, sebenarnya paling gampang adalah baca satu buku dari Peter Thiel. Peter Thiel itu adalah salah satu pendiri PayPal dan Palantir, dan juga salah satu investor awal di Facebook. Pokoknya dia sangat ternama dan sangat dilihat banget di dunia startup. Buku dia yang terkenal itu namanya Zero to One, atau bahasa Indonesia 0 ke 1. Kenapa 0 ke 1? Karena pada umumnya startup itu buat produk atau service yang tadinya nggak ada, jadi ada. Dari 0 produk atau service ke 1 produk atau service. Case study pertama, contohnya Google. Ketika Google mulai, dia salah satu mesin pencari online pertama. Benar-benar nggak ada saingan, nggak ada market. Benar-benar dari 0 produk ke 1 produk. Di tahun-tahun awal, dia pokoknya fokus cari user aja. User growth, user growth, user growth. Yang dia tahu, user tuh suka banget cari pakai mesin mencari Google. Tapi dia benar-benar nggak tahu cara make money-nya gimana. Gimana dia bisa ngasilin uang. Hanya setelah beberapa tahun berjalan, dan ketika dia sudah monopoli, baru dia mulai pakai iklan. Ya kan? Tapi ini kunci katanya. Dia udah monopoli market. Karena kalau belum monopoli, kompetisi masih banyak yang bisa masuk. Ya kan? Tahu nggak, hari ini aja ya, di tahun 2021, pendapatannya Google itu hampir 250 billion dollar. Dan itu sebenarnya pertumbuhannya 40% dari tahun sebelumnya. Coba, bisnis apa yang coba sebagus itu? Dan pasti kalau kita ngeliat sekarang kayak, wah enak banget ya jadi Google ya. Tapi di tahun-tahun pertama, semua investor gigit jari. Itu kerjanya bakar uang aja. Tapi hari ini yang kayak, ya, mereka semuanya pasti make money. Contoh kedua, Gojek. Gojek adalah salah satu aplikasi yang pertama untuk transportasi. Benar-benar dari 0 ke 1. Belum ada kompetisi, pasar masih diragukan, orang belum tahu, ya kan? Walaupun service transportasinya udah ada, tapi pesan ojek dari handphone adalah hal yang baru. Karena dia adalah salah satu startup yang pertama, fokus dia adalah ambil pasar atau market share sebanyak-banyaknya. Fokus dia adalah monopoli market agar semua orang di Indonesia pakai Gojek ini. Walaupun sekarang masih aneh, karena Goto, walaupun udah public, per hari ini proyeksi mereka untuk 5 tahun ke depan masih rugi. Tapi misalnya, kita coba ngayal dulu ya, kira-kira apa yang bisa Gojek lakukan untuk menjadi profitable? Misalnya, atau mungkin bisa aja kan, dia naikin tarif setelah pangsa pasar besar. Ya kan? Misalnya, target pangsa pasar Gojek 80% dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia 250 juta kali 80% itu 200 juta customer. Ya kan? Buat dapetin itu Gojek nggak peduli. Pokoknya dia mau semua 200 juta itu. Berapapun harganya, gimana pun harganya. Dia bunuh kompetisi, dia murah-murahin. Bukan promo lagi. Lo naik Gojek, gue kasih duit. Ya kan? Kasih duitnya nggak kecil, kasih duit 1 juta gitu. Gimana nggak mau customer? Ya kan? Orang jadi nagih, lalu pangsa pasar dia bisa jadi besar. Kalau pangsa pasar dia 200 juta, kemungkinan besar kompetitor udah nggak ada di titik itu. Karena nggak kuat. Ya kan? Siapa yang bisa terus bakar-bakar duit terus-terusan? Taksi udah nggak ada, mungkin Grab udah nggak ada. Tapi karena udah monopoli, di titik itu sebenarnya bisa aja dinaikin tarif. Misalnya setelah dia monopoli 80%, dia naikin tarif, dan misalnya kita asumsi aja per customer bisa ngasihin 500 ribu per tahun. 200 juta customer kali 500 ribu per tahun itu sama aja pendapatan 100 triliun per tahun. Kira-kira di titik itu Gojek untung atau rugi? Pastinya untung dong. Bisa-bisa dalam sekejap loss 10 tahun, 20 tahun ke belakang itu untung dalam 1 tahun karena perubahan tarif tersebut. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau mereka monopoli dan kill semua competition. Di buku Zero to One, intinya startup-startup itu perlu monopoli market agar sukses. Mereka akan menghasilkan penghasilan entah dari tarif baru, produk baru, cross-selling, tapi itu semua nggak penting, yang penting monopoli dulu. Balik di Gojek lagi, dari dulu transportasi itu selalu loss-making. Tapi di lain sisi, GoFood itu profitable. Jadi semuanya tentang funding. Jadi bukan yang nggak ada harapan, sebenarnya harapan selalu ada. Ya kan? Yang penting harus monopoli pasar. Dan ini setelah berlaku semua di masa lalu juga ya. Jadi untuk telepon, untuk Android, untuk iPhone, untuk BlackBerry, rata-rata perusahaan teknologi memang harus monopoli untuk menjadi profitable. Tapi clear ya, kenapa bakar uang itu? Ya kan? Karena mau monopoli. Setelah monopoli, barulah kita pikir-pikir gimana buat dapetin cash flow-nya. Semoga ini jelas. Dan jelasin gimana menurutmu? Apakah seharusnya startup-startup di Indonesia kayak Goto, Bukalapak, ya kan? Itu mereka udah melakukan strategi yang benar dengan bakar uang.
Kalau kamu customer, kamu merasa diuntungkan atau dirugikan dari strategi tersebut? Bagaimana kalau kamu pemilik saham di pasar modal, kamu punya saham Gota atau Bukalapak? Itu strategi yang bagus nggak bakar uang? Coba tolong komen doang, kita mau dengar. Thank you.